Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, terima kasih sudah menonton video-video YouTube sebelumnya. Video ini adalah kelanjutan dari video saya sebelumnya dalam renungan Ramadan, yaitu terkait dengan apa itu iman, Islam, mukminin dan muslimin. Kawan-kawan sekalian, agama jika kita mengibaratkan sebagai sebuah produk kebudayaan, tentu saja sumbernya bisa dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mau tidak mau agama juga harus menyatu dengan kebudayaan manusia. Kadang-kadang apa yang kita dapatkan sekarang itu seperti sudah produk yang jadi. Ibarat makanan atau ibarat katakanlah nastar atau Indomie begitu ya. Kadang-kadang kita mendapatkan itu sebagai sebuah produk yang tinggal kita pakai. Jarang sekali kita punya momen atau punya saat di mana kita bisa memikirkan dari mana asal muasal produk-produk itu. Kita tidak pernah berpikir gandum itu ditanam oleh siapa, di mana, melibatkan siapa saja proses pembuatannya. Tentu saja ada petani yang terlibat di sana, ada pertambangan plastik untuk bungkusnya dan lain-lain, sebegitu banyak prosesnya. Tentu saja tidak perlu kita setiap saat memikirkan proses itu, tetapi ada baiknya sekali-kali kita masuk dalam proses perenungan bagaimana satu produk itu dihasilkan. Nah, tentu saja kalau Anda sekalian yang berlatar belakang dari pesantren atau pernah kuliah di IAIN begitu, kita mengetahui ada apa yang disebut sebagai tarikh tasri atau sejarah bagaimana satu produk hukum itu disyariatkan kepada kita sebagai umat Islam. Contoh yang paling umum biasanya misalnya tentang bagaimana khamr atau minuman beralkohol itu diharamkan. Dari mulai dibolehkan, kemudian dibolehkan pada saat-saat tertentu saja atau diharamkan pada saat tertentu, misalnya akan sholat, diharamkannya akan sholat, sampai kemudian pengharaman secara penuh dan lain-lain. Bagaimana syariat sholat disyariatkan dan lain-lain. Atau yang lebih umum lagi diketahui, Quran yang kita dapatkan sekarang itu bukan Quran sebagaimana zaman Nabi Muhammad. Karena pada zaman Nabi Muhammad belum ada Quran dalam bentuk buku. Pesan dan isinya sama, tetapi bentuk dalam arti bahwa sekarang terkumpul dalam satu mushaf, bisa kita baca secara seragam, itu tidak ada zaman Nabi Muhammad. Pada zaman Nabi Muhammad masih tercerai dalam berbagai macam medium begitu, dengan berbagai macam dialek bacaan. Kemudian ada usaha untuk menyeragamkan pada zaman Abu Bakar, selesai pada zaman Utsman, dan kita sekarang menerima produk hasil akhir dari apa yang Quran yang kita dapatkan. Nah, renungan saya terkait iman dan Islam juga sebenarnya dalam hal seperti itu. Saya tidak ingin menggugat posisi nama agama kita. Agama kita adalah agama Islam. Tetapi saya ingin melihat bagaimana proses pengidentifikasian nama itu, identifikasi sosial pengikut Muhammad kepada nama tertentu, yaitu nama al-Islam, itu mengalami proses pembentukan atau proses evolusi bertahap sampai kemudian nama itu menjadi ajeg dan menjadi final sebagaimana kita sekarang temukan. Pada video sebelumnya sudah kita bahas bahwa pada zaman awal para pengikut Nabi Muhammad mengidentifikasi dirinya baik kadang-kadang sebagai muhajirun atau kadang-kadang atau lebih banyak sebagai al-mu'minun atau the believer begitu ya. Kelompok beriman pada apa? Beriman kepada kenabian Nabi Muhammad. Adapun kemudian dalam proses perkembangannya, menurut para peneliti dalam penelitian mutakhir misalnya disebutkan bahwa pengerasan identitas pengikut Nabi Muhammad, pembekuan identitas pengikut Muhammad menjadi muslimun dari mukminun. Tadi pada video sebelumnya kita bahas bahwa para khalifah awal mengidentifikasi dirinya sebagai Amirul Mukminin, atau para istri Nabi mengidentifikasi dirinya sebagai Ummul Mukminin begitu, dan lain-lain. Nah, pengerasan identitas menjadi muslim itu terjadi kurang lebih pada akhir abad pertama pada Khalifahan Abdul Malik. Ya, jadi identitas dari mukmin berubah menjadi muslim sebagai sebuah identitas komunal itu terjadi kurang lebih pada akhir abad pertama atau kurang lebih tahun 80-90 Hijriah pada masa Umayyah awal. Lalu mungkin pertanyaan yang menggelitik di dalam benak kita, kenapa perubahan identifikasi komunal itu terjadi begitu?
tidak ada jawaban yang memuaskan menurut saya terkait dengan jawaban kenapa ada proses evolusioner atau ada proses perubahan bertahap identifikasi komunal pengikut Nabi Muhammad dari al-mu'minun ke al-muslimun. Kenapa kemudian para pengikut awal Nabi Muhammad itu kemudian mengidentifikasi dirinya menjadi al-muslimun? Tentu saja jawabannya bisa jadi misalnya karena para pengikut Nabi Muhammad itu sebagaimana disebutkan oleh orang seperti Donner misalnya, itu ingin mulai memisahkan identifikasi komunalnya dari pengikut Muhammad yang relatif inklusif dan terbuka, ekumene gitu ya, ecumenic community, menjadi komunitas yang relatif eksklusif dan terpisah dari komunitas-komunitas believer lines. Komunitas believer lain yang dimaksud tentu saja waktu itu adalah kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani. Tetapi mungkin bisa juga karena ini dugaan saya, bisa juga karena para pengikut Nabi Muhammad itu ingin mengidentifikasikan dirinya kepada prinsip-prinsip fundamental dan prinsip-prinsip dasar dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu al-Islam. Ya, al-Islam itu sebagaimana kita bahas di video-video sebelumnya, setidaknya menurut saya atau menurut para sarjana lain itu kan bisa merujuk pada dua hal. Merujuk pada, kalau kita melihatnya sekarang, merujuk pada identifikasi komunal, Islam sebagai identitas, dan merujuk pada Islam sebagai sikap hidup, pandangan hidup, cara pandang filosofi hidup begitu ya, yang itu bisa disematkan bukan hanya kepada pengikut Nabi Muhammad tetapi juga pada pengikut nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ibrahim disematkan juga sebagai orang Islam misalnya dalam tanda kutip, maka anak Ibrahimu Yahudian atau Nasranian walakin musliman. Hawariyun para pengikut Nabi Isa juga disebut muslimin gitu ya, atau muslimun. Dan saya kira kalau kita baca Quran, semua nabi-nabi cerita nabi-nabi sebelumnya selalu juga disematkan di akhir daripada ayat tentang cerita-cerita nabi itu dengan kata al-muslimun, al-muslimin, musliman dan lain-lain, yang menurut para mufasir itu sebenarnya, setidaknya Abdul Halim misalnya yang terbaru, itu sebenarnya adalah kata yang merujuk pada satu sikap hidup, cara pandang hidup, yaitu the submission to God, penyerahan diri kepada Tuhan, tidak merujuk pada identifikasi komunal. Jadi kalau kita artikan wala tamutunna illa wa antum muslimin, itu bukan diartikan sebagai dan janganlah kamu mati selain dalam kondisi beragama Islam, tidak seperti itu, tapi janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi kita menyerahkan diri sepenuhnya diri kita pada Tuhan. Janganlah kita mati dalam kondisi ketika kita tidak menyerahkan diri kita pada Tuhan, pada ketaatan pada Tuhan, the submission to God begitu. Nah, karena itu para pengikut awal Nabi Muhammad, ini yang unik dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setidaknya menurut sebagian riwayat misalnya mengatakan la tatabi'u ummati ala dhalalah, jangan sampai umatku tersesat dalam kembali terjerumus dalam kesesatan. Maksudnya apa? Maksudnya menurut sebagian keterangan bahwa Nabi Muhammad tidak menginginkan umatnya seperti umat-umat sebelum Nabi Muhammad yang kemudian menuhankan nabi pembawanya. Nah, karena itu Muhammad tidak ingin mengidentifikasikan agama yang diajarkan oleh dirinya kepada namanya. Jadi itulah kenapa misalnya sampai ketika para orientalis atau para sarjana barat sampai tahun 60-an atau 70-an menamakan agama Islam sebagai Muhammadanism, kita atau banyak sarjana muslim yang melakukan kritik dan memprotes bahwa ajaran yang dibawa Muhammad tidak bisa dikatakan sebagai Muhammadanism, karena kita tidak ingin mengidentifikasikan ajaran yang dibawa Muhammad kepada diri Muhammad karena dikhawatirkan ada pengutusan dan penuhanan, tetapi kita ingin mengidentifikasi diri, mengidentifikasikan secara komunal identitas keagamaan kita pada inti ajaran yang dibawa Muhammad, yaitu inti ajaran yang dibawa Muhammad itu al-Islam, the submission to God, penyerahan diri pada Tuhan. Kenapa penyerahan diri pada Tuhan itu menjadi seperti tema sentral di dalam agama kita? Karena itu adalah inti dari tauhid atau inti dari pengesaan
Tuhan. Inti dari pengesaan Tuhan atau tauhid itu adalah keharusan manusia menyerahkan dirinya, mengsubmisikan dirinya, menghambakan dirinya pada satu zat yang mutlak. Tetapi konsekuensinya adalah ketika manusia mengikatkan dirinya, menyerahkan dirinya, menghambakan dirinya hanya kepada Allah yang mutlak itu, maka sebenarnya manusia harus membebaskan dirinya dari ikatan-ikatan yang lain. Itulah kenapa tauhid atau al-Islam itu bisa kita sebut sebagai liberative submission. Tindakan penghambaan yang justru membebaskan. Penghambaan pun seperti kalau kita lihat hamba sahaya, kan ada orang yang menjadi hamba sahaya dulu pada zaman premodern. Itu justru karena disebut hamba sahaya atau budak belian itu karena dia tidak punya kebebasan. Nah, itulah yang terjadi kalau kita menghambakan diri kita atau mengikatkan diri kita atau menyerahkan diri kita pada entitas lain selain Tuhan, maka kita akan kehilangan kebebasan kita. Tapi kalau kita menghambakan diri kita, mengsubmisikan diri kita, mengikatkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya pada Tuhan, maka pada saat yang sama sebenarnya kita telah membebaskan diri kita dari ikatan-ikatan yang lain. Kita menjadi terbebaskan, termurnikan. Itulah pentingnya tauhid. Tauhid itu menjadi revolusioner ketika dibawa oleh Muhammad dan dibawa nabi-nabi, karena al-Islam atau tauhid itu membebaskan manusia waktu itu misalnya dari ikatan-ikatan klan atau ras atau ikatan su'ubiyah, suku-suku, misalkan suku Quraisy, suku suku Bani Nadir dan lain-lainnya, Aus, Khazraj dan lain-lain. Intinya ikatan itu dirubah dari ikatan-ikatan primordial, ikatan-ikatan su'ubiyah, ikatan-ikatan kesukuan, ikatan-ikatan darah menjadi ikatan-ikatan idealisme ketuhanan. Kita harus mengikatkan diri kita hanya kepada yang maha suci, kepada yang maha adil, kepada yang maha benar, kepada yang maha pengasih. Kita hanya harus mengikatkan diri kita itu pada nilai-nilai ideal yang itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu nama-nama Tuhan itu ada 99. Itu sebenarnya adalah cara kita bagaimana kita mengidentifikasi diri kita agar kita terus-menerus mengikatkan diri kita pada nilai-nilai ketuhanan. Dan jika demikian, maka Islam itu harus menjadi agama yang pertama-tama membebaskan dirinya dari ikatan-ikatan primordial dan ikatan-ikatan lain selain ikatan yang ideal itu yang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga dia harus membebaskan. Nah, itulah kenapa agama Islam menjadi agama yang sangat revolusioner pada masanya dan seharusnya menjadi agama yang juga revolusioner pada masa kini. Nah, saya kira jika kita melihat proses pengidentifikasian identitas dari al-mu'minun pada al-muslimun atau pengikut Nabi Muhammad ingin mengidentifikasi dirinya secara komunal pada inti ajarannya, maka itu adalah blessing, maka itu adalah betul-betul sebuah rahmat, betul-betul sebuah kebaikan, karena dengan demikian maka kita terus-menerus diingatkan akan inti dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tauhid, yaitu al-Islam, the submission to God. Saya kira itu saja kawan-kawan sekalian, sesi kedua dari video Ramadan, renungan Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam.